Bagaimana pendapat Akang mengenai narasi Habib Rizik Syihab? Jangan khawatir dan jangan menganggap ini adalah sesuatu yang besar. Karena Pak Habib Rizik sampai sebatas ini cuma omon-omon saja. Cuma omon-omon saja? Iya, karena sebenarnya beliau itu sudah dilumpuhkan, sudah dihancurkan, kaki dan tangannya sudah diputus, sudah sejak lama. Nah, setelah pemunarwannya dihentikan, Pak Habib Rizik itu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa lagi. Cuman bisa teriak-teriak, ayo kumpulkan, ayo asah golok, ayo kita perang. Semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka. Habisi di mana saja berada, saudara. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik teman-teman untuk kita simak podcast Heri Pras bersama Guru Gembul. Kaitannya dengan pandangan Guru Gembul terhadap posisi Pak Rizik Syihab saat ini. Apakah masih besar pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia secara umum ataupun terhadap organisasi-organisasi yang menaungi beliau, salah satunya mungkin di NU. Dan jujur saya pribadi banyak setuju dengan pandangan Guru Gembul, dan ini juga yang saya rasakan teman-teman. Artinya ya Pak Rizik Syihab ini tidak terlalu banyak pengaruh saat ini ya. Berbeda dengan awal-awal kemunculannya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan organisasinya yang sudah dibubarkan FPI teman-teman. Buktinya apa? Ya semakin mereka bersuara, berteriak-teriak teman-teman. Bukan hanya Pak Rizik Syihab saja, Habib-habib yang lain, termasuk mungkin yang vokal adalah Bahar bin Smith ya. Ketika mereka berteriak-teriak, contoh yang viral saat ini, ngajak perang lah, segala macam, asah golok lah. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka. Habisi di mana saja berada, saudara. Takbir. Takbir. Ngancam-ngancam orang yang mengkritik para habaib dengan ancaman neraka jahanam teman-teman. Justru apa ya? Kalian melihat masyarakat terutama di media sosial semakin takut, semakin ciut, atau seperti apa? Justru semakin bermunculan media-media teman-teman yang justru semakin keras juga mengkritik mereka-mereka ini ya. Salah satunya mungkin di media YouTube seperti ini. Dahulu mungkin teman-teman ya, karena media-media seperti YouTube-nya atau media sosial yang lain belum ya menyebar seperti saat ini. Artinya akses orang untuk melihat sepak terjang mereka itu masih terbatas. Dulu kan kita hanya bisa melihat teman-teman di media-media besar seperti TV One ya atau Metro TV ya. Kalau sekarang kan semua orang angkat bicara teman-teman, mengkritik mereka. Lebih-lebih boomnya ketika Kiai Imaduddin mengangkat tesis yang berkaitan dengan nasab mereka teman-teman. Dan merembet sampai dengan hari ini ya, mungkin ini adalah skenario dari Allah Azza wa Jalla teman-teman ya, membongkar selama ini ya yang tertutup rapat teman-teman, yang banyak orang mungkin tidak ketahui boroknya, dan sekarang semakin Allah Azza wa Jalla beberkan teman-teman ya. Apalagi kaitannya masalah ya yang sedang viral saat ini, ajakan perang dari Habib Rizik Syihab, asah golok segala macam. Apa kata Guru Gembul? Jangan khawatir ya, itu hanya omon-omon saja ya, niatnya untuk menebarkan ketakutan mungkin terhadap lawan, tapi justru kita melihatnya semakin banyak tantangan teman-teman terhadap Pak Rizik Syihab ini teman-teman. Taib. Untuk lebih jelasnya teman-teman kita simak bagaimana podcast Heri Pras dan Guru Gembul terkait pandangannya terhadap Habib Rizik Syihab saat ini. Apakah masih sama pengaruhnya dibandingkan dengan zaman-zaman atau era awal kemunculannya teman-teman ya. Taib. Kita simak videonya. Sekarang saya ingin tanya kepada Akang, bagaimana pendapat Akang mengenai narasi Habib Rizik Syihab? Jangan khawatir dan jangan menganggap ini adalah sesuatu yang besar. Karena Pak Habib Rizik sampai sebatas ini cuma omon-omon saja. Cuma omon-omon saja? Iya, karena sebenarnya beliau itu sudah dilumpuhkan, sudah dihancurkan, kaki dan tangannya sudah diputus, sudah sejak lama. Tahu kasus perjalanan Pak Habib Rizik itu? Setelah FPI dibubarkan atau tak jauh setelah itu, maka Munarman itu dimasukkan ke dalam penjara. Iya. Tahu. Itu sebenarnya ada bau-bau konspirasi, tetapi maksudnya kalau saya adalah anggota BIN, saya adalah bagian dari pemerintah untuk mengamankan negara, maka yang harusnya dibungkam itu sebenarnya bukan Pak Habib Riziknya, tapi orang-orang di sekelilingnya, diantaranya adalah Pak Munarman. Nah, setelah Pak Munarmannya dihentikan, Pak Habib Rizik itu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa lagi. Cuman bisa teriak-teriak, ayo kumpulkan, ayo asah golok, ayo kita perang, ayo kita apa? Nggak akan ada impactnya. Udah selesai. Dulu kuat itu karena ada tokoh-tokoh di sekelilingnya, ada backupan dari militer, beliau sangat kuat. Kan FPI didirikan sama jenderal-jenderal kan? Awalnya?
Iya, awalnya didirikan sama jenderal-jenderal untuk mengamankan Orde Baru kan awalnya, kemudian memberontak, akhirnya begini dan begitu. Ada begitu banyak cerita, tapi pendeknya adalah sekarang Habib Rizik mau kayak gimana pun berteriak-teriaknya itu sudah tidak akan lagi memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat. Beliau bisa aja berteriak-teriak dan mendapatkan takbir dari ratusan orang, tapi di luar sana sudah tidak akan ada apa-apa lagi. Waktu kemarin Hari Ahok Nasional, Ahok Nasional. kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan Hari Ahok Nasional setiap 212. 212. itu kan diperingati terus-terusan kan setiap tahun. Nah itu kemarin itu nggak sampai 1.000 orang kan yang hadirnya. Ya sudah segitu saja kekuatannya, sudah lemah. Jadi saya mohon maaf Pak Habib Rizik. Saya justru malah ingin bersimpati kepada Pak Habib Rizik. Jadi Pak Habib itu adalah orang yang sejak awal memang bikin pecah belah masyarakat. Di pemilu bikin pecah belah. Ya bukan satu-satunya, Pak Habib Rizik bukan satu-satunya, tapi salah satu di antara orang yang mencah belah itu. Bikin pecah belah, kemudian antar NU pecah belah juga beliau yang memicunya kan. Orang-orang NU awalnya itu ya biasa-biasa aja, berkoar-koar, berantem antara FPI dengan Banser misalkan, dan kemudian kelanjutannya sekarang NU menjadi pecah antara yang Muhyiddin dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya adalah dari Pak Habib. Kemudian antara orang yang pro, misalkan ya saya mohon maaf, antara orang-orang yang liberal dengan orang-orang yang fundamental, antara orang itu semuanya pecah belah tuh gara-gara Pak Habib. Jadi Pak Habib sudah tidak lagi memiliki kekuasaan, sudah tidak lagi memiliki kekuatan, dan justru malah sekarang itu ada di posisi yang sangat-sangat bawah. Mungkin gara-gara mubahalahnya itu. Iya, beliau pernah mubahalah ya pada waktu Mubahalah itu sampai 2 kali atau 3 kali. Salah satunya salah satunya adalah kepada Gus Dur. Gus Dur sekarang sudah meninggal dalam kondisi yang aman, damai, tentram, dan sampai sekarang tidak ada aib buruk yang menteror karisma beliau gitu ya. Ya betapapun pemikirannya, tapi nggak ada cerita-cerita yang ini. Nah, jadi kalau misalkan ada mubahalah antara kamu yang dilaknat atau saya yang dilaknat sampai mati atau ketika mati, Gus Durnya sudah meninggal. Sudah meninggal, betul. Dan tidak ada laknat nampaknya. Ya, jadi seharusnya Pak Habib yang harus berhati-hati dan lebih banyak taubat, mendingan menarik diri dari dunia publik dan kemudian fokus pada amalan sendiri saja daripada terus-terusan memprovokasi masyarakat untuk perang, asah golok dan sebagainya yang seperti itu. Sudahlah Pak Habib, hentikan itu semua, kembali saja ke kehidupan yang normal, kehidupan yang baik-baik saja. Karena mau memprovokasi seperti apapun itu hanya akan menambah riak, kemarahan, dan lain-lain, tapi tidak menghasilkan apapun. Bahkan ketika Pak Habib itu menceritakan atau berpidato yang berapi-api itu di kanalnya sendiri pun lebih banyak hujatan dan caci maki kepada Pak Habib Rizik daripada kepada orang yang menjadi lawannya. Itu terbukti di kolom komentar beliau sendiri ya. Di kolom komentar itu kan, kolom komentar itu isinya adalah orang yang mensubscribe, awalnya itu adalah yang mensubscribe itu. Banyak kok makanya saya bertemu dengan beberapa petinggi NU. Nah, para petinggi NU itu sudah mengatakan bahwa Habaib dan secara khusus Pak Habib Rizik itu sudah relatif tidak memiliki kekuatan di dalam tubuh NU. Kalaupun ada beberapa di antara mereka yang masih memiliki kekuatan, itu adalah orang-orang yang tidak memperkenalkan dirinya sebagai Habaib atau tidak menggunakan nama itu untuk mendapatkan pengaruh. Kayak misalkan Pak Quraisy Shihab gitu. Di kalangan NU masih sangat dihormati, masih sangat dihargai, tapi nggak ngaku Habaib dan tidak menganggap bahwa itu sebagai. Nah, sedangkan Pak Habib Rizik itu sebaliknya kan, sedikit-sedikit saya tuh ulama, kami itu ulama. Jadi ketika bikin gerakan pendukung ulama dan aktivis. Nah, beliau sendiri ulama dan aktivisnya gitu kan. Ijma ulama ya. Istimewa ulama gitu yang. Jadi beliau itu termasuk orang yang menghabibkan diri, mengimamkan diri, mengulamakan diri dan lain sebagainya. Nah, Pak Habib sudahlah berhenti yang seperti itu. Sekarang zamannya sudah berbeda, zamannya sudah lain. Jangan terus-terusan memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru malah mempermalukan diri sendiri. Menarik sekali teman-teman ya. Dan kalian bisa simak secara fullnya di channel Harry Pras teman-teman. Ini saya mengambil bagian-bagian yang saya rasa penting teman-teman untuk kita ketahui. Dan tadi saya katakan di awal video bahwa saya banyak setuju dengan pandangan dari Guru Gembul ini. Kenapa saya banyak setuju teman-teman? Karena ya saya termasuk orang yang menyimak ya bagaimana pergerakan dari Pak Rizik Shihab ini dan para Habib-Habib yang lain. Apalagi kaitannya di era-era terdahulu dengan FPI-nya teman-teman. Saya ngikutin teman-teman. Sebelum ada saya punya media sendiri seperti ini teman-teman. Nah, artinya ya saya juga bisa merasakan dan setuju dengan pandangan Guru Gembul ini bahwa Habib Rizik Shihab ini ya sangat berbeda jauh dengan era-era terdahulu teman-teman. Ya mungkin pengaruhnya begitu kuat,
begitu besar ya, karena banyak orang yang membackup-nya. Salah satunya yang disebutkan tadi Munarman, itu juga saya tahu sekali, banyak sekali kasusnya Munarman tersebut teman-teman. Kecuali mungkin para muhibbin yang bermunculan ya awal-awal ini teman-teman, yang baru berapa tahun tidak mengikuti bagaimana sepak terjang Habib Rizik Syihab ini teman-teman di era-era terdahulu, ya mereka nggak akan tahu ya bagaimana perubahan kekuatankah bahasanya mungkin atau pengaruh dari Habib Rizik Syihab ini. Tapi yang mengikuti ya pergerakan Pak Rizik Syihab ini bersama Habib-Habib yang lain termasuk Bahar Smith ya dan organisasi Pak Rizik Syihab ini EPI ya akan setuju dengan pandangan Guru Gembul ini, bahwa tidak sedahsyat yang dulu pengaruh dari Habib Rizik Syihab saat ini. Dan saya setuju teman-teman, ini saya anggap nasihatnya dari masyarakat ya, salah satunya dari Guru Gembul kepada Pak Rizik Syihab, sudahlah ya, saatnya mungkin Habib Rizik Syihab ini membenah diri, jangan terlalu banyak muncul ya di media sosial. Ya kalau kita mau teman-teman jujur, beliau ini kan sudah tua, artinya beliau ini orang tua kita lah. Ya memang saatnya untuk muhasabah diri teman-teman ya, menyibukkan dengan amalan sendiri. Ya, jangan terlalu sibuk dengan organisasinya saat ini teman-teman, membela mati-matian organisasinya, saling kritik sana, kritik sini teman-teman. Yang ujung-ujungnya ya seperti kata Pak Guru Gembul, Pak Rizik Syihab ini banyak membawa ya keretakan ya, atau memecah belah antara umat teman-teman. Apalagi dikatakan tadi secara terang-terangan oleh Guru Gembul, di kalangan NU saja, organisasi NU salah satu yang memecah belah ya antara para kiai, mungkin maksudnya dengan kiai yang lain. Artinya kan muhibbin dari Pak Rizik Syihab ini ya salah satunya dari para kiai-kiai yang ada di NU. Namun sekarang saat ini kita bisa melihat teman-teman terjadi pecah semenjak munculnya tesis Kiai Imaduddin ini. Dan salah satu yang disebutkan, salah satu loh ini yang menjadi pemicu pecahnya teman-teman adalah Pak Rizik Syihab juga. Ya termasuk dari permasalahan-permasalahan yang lain yang kaitannya mungkin dengan masalah politik juga disebutkan oleh Guru Gembul. Salah satu yang memecahnya, bikin rusuh teman-teman adalah Habib Rizik Syihab juga. Karena apa? Kalau kita lihat juga sepak terjang Habib Rizik Syihab ini teman-teman, seakan-akan beliau ini mau masuk di semua lini teman-teman. Agama iya, politik iya, semua teman-teman. Jadi untuk lebih lengkapnya teman-teman silahkan kalian simak saja di channel Hari Pras. Ini menarik untuk kalian simak teman-teman. Sekali lagi saya katakan, terkecuali muhibbin yang baru seumur jagung ini, setahun, 2 tahun, 3 tahun teman-teman, tidak mengetahui sepak terjang bagaimana Pak Rizik Syihab dan FPI-nya dulu teman-teman, ya mereka nggak akan tahu teman-teman perubahan yang begitu dahsyat. Memang yang saya katakan tadi setuju dengan pandangan Guru Gembul bahwa Pak Rizik Syihab ini pengaruhnya tidak sedahsyat yang dulu ya di era-era awal kemunculannya bersama FPI-nya teman-teman. Karena apa? Ya orang-orang yang membackingi Pak Rizik Syihab saat ini juga ya mungkin sudah berkurang teman-teman. Bahkan secara bukti nyatanya di kanal YouTube sendiri Pak Rizik Syihab justru banyak sekali mendapatkan kritikan, hujatan. Padahal mungkin orang-orang yang mengkritik di kolom komentar itu adalah subscriber dari ya kanal YouTube Pak Rizik Syihab sendiri. Itu sudah bukti nyata, dan semakin menambah bukti bahwa pengaruh Pak Rizik Syihab ini memang sudah sangat tidak sama dengan yang dulu teman-teman, dengan munculnya media-media seperti kami ini teman-teman yang berani bersuara. Artinya kami bersuara bukan hanya omon-omon saja, kalau boleh mengambil kata-kata dari Guru Gembul teman-teman, tapi ada faktanya teman-teman. Lihat sekarang bagaimanapun keras tanggapan dari Habib Rizik, Bahar Smith ketika mereka dikritik teman-teman ya, bahkan narasi-narasi yang mereka sebarkan adalah ancaman ya, tak segan-segan ancaman neraka bagi yang benci kepada zuriyah Nabi. Justru media-media semakin bermunculan mengkritik mereka teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja teman-teman, khawatir nanti terlalu panjang durasinya. Silahkan kalian simak untuk lebih jelasnya di podcast Hari Pras teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.